Dalam hidup lo ada yang berpikir keras nggak? Sampai lo mengambil keputusan misalnya? Kayak nggak ada nih, slow banget hidup, enak banget ya hidup kayak Soleh ya. Apa ya? Pertanyaan menarik. Apa yang gue pikirkan matang-matang dalam menjalani hidup ya? Gue juga nunggu nih. Kayak lo easy going banget ya. Ntar, lo lihat Soleh jadi grogi. Lo ngelihatnya jangan menatap dengan nanar gitu. Gue mah menghargai lawan bicara. Kalau ada orang ngomong gue lihat matanya. Ya. Salah nih gue. Udah akrab sama SBY, kenapa dilihat gue grogi? Gue nggak pernah lo wawancara SBY segrogi ini. Gue sampai ke bawah mimpi lo, serius. Gue wawancara SBY selalu aja. Di era banjir informasi ini seringkali kita salah dipahami, dan untuk membuat kesalahpahaman itu nggak berlanjut, hadir acara ini. Bukan begini, bukan begitu. Beginu. Luar biasa. Tapi apakah kesalahpahaman itu akan selesai dengan persoalan dan wawancara atau obrolan ini? Belum tentu juga. Untuk itu ada hadir di depan gue ini Soleh Solihun, orang yang sering disalahpahami kembaran gue. Nah, kita akan buktikan ternyata bahwa kita itu bukan kembar. Gimana Leh? Sehat Leh? Alhamdulillah. Ya. Udah nggak mirip ya kita ya. Iya. Lu gondrong sih. Pandemi kayaknya membuat kita berbeda. Iya. Setidaknya lo kan berani cukur, kalau gue terakhir tuh September potong rambut. Karena rambut lu masih banyak. Nggak apa-apa lu gondrong. Masih ada yang dibanggakan ketika Oke. melambai-lambai. Iya, Rambut iya. gua tuh udah tipis. Kalau gua gondrong makin nggak beraturan, makin memprihatinkan. Makanya gua sadar Usia itu kali ya? kan rambut tuh kan Iya, masih lumayan ya. tuh, masih boleh lah bergelombang-bergelombang. Kalau gua panjang segitu pasti udah ya gitu. Nggak lah. karuan ya. Tapi emang setiap cowok kayaknya pernah gondrong pada masanya. Tapi hanya cowok-cowok tertentu yang punya kesempatan tuh gondrong selamanya. Iya, Nah, itu cowok-cowok yang tidak sadar diri. Leh, gini Leh, gue tuh selalu kagum dengan lo ya, terutama untuk tahapan-tahapan yang lo lalui. Lo bekerja sebagai wartawan di era tahun 2000-an ya, dimana kita bisa merasakan banyak perubahan ya. Nah, lo masuk di jurnalistik yang agak berbeda tuh, jurnalistik entertainment ya. Iya. Pertama lo di Track, lalu di Playboy. Playboy, yang ketiga di Rolling Stone. Masalahnya di tiga-tiganya tutup nih setelah lo pergi. Makanya Kompas mau tutup nggak? Ajak gua masuk. Kayak gue harus pikir ulang nih, kecuali kalau emang kita mau menutup perusahaan mana nih, gue undang lo untuk jadi Iya, suruh gua jadi karyawan aja, nanti pasti kantornya bubar. Itu Fer. Tapi dalam perjalanan gue selalu mengidamkan wartawan kayak lo. Kenapa? Mencapai pencapaian di satu bidang. Tahun 2006 mendapat Adiwarta, itu sesuatu Iya. yang penting banget. Lo bisa cerita dulu nggak? Jadi itu apa penghargaan ya anugerah Adiwarta itu dari brand itu buat gua ada dua artinya. Yang pertama gua jadi merasa gua wartawan yang baik loh. Karena ada yang mengakui. Jadi secara pribadi gua bisa bilang, apakah Soleh Solihun wartawan yang baik? Oh iya, ternyata karena gua Ada mendapat buktinya. penghargaan. Bukan cuma pujian-pujian. Kalau pujian dari orang itu udah sering, tapi kan ketika dikompetisikan dan ada juri, terus ada institusi yang memberi penghargaan, berarti gue bisa, oh ya ternyata gue ini loh, bener loh wartawan yang bagus. Itu. Yang kedua itu artinya adalah ketika Playboy pertama muncul, itu kan gue dapat penghargaan ketika gue di Playboy. Playboy pertama muncul, meskipun Dewan Pers bilang ini bukan, ini adalah produk jurnalistik ya. Dewan Pers udah bilang Playboy ini adalah produk jurnalistik, jadi dia media massa. Tapi kan masih banyak orang-orang di luar sana yang meragukan bahwa Playboy itu bukan karya jurnalistik, Playboy itu pornografi gitu. Sedangkan Dewan Persnya aja orang-orang mengatakan bahwa itu adalah produk jurnalistik. Nah, ketika gua menang penghargaan, itu kan gua bisa bilang ke orang-orang yang menyangsikan bahwa Playboy itu bukan produk jurnalistik, hey, ini loh tulisan dari wartawan Playboy mendapat penghargaan di bidang jurnalistik. Berarti udah nggak bisa lagi diperdebatkan bahwa apakah Playboy karya jurnalistik atau enggak, karena ternyata salah satu tulisannya mendapat penghargaan. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah kan ketua dewan jurinya Effendi Ghazali. Iya, betul. Effendi Ghazali waktu Playboy awal muncul itu dia termasuk salah satu yang bilang bahwa Playboy itu bukan karya jurnalistik. Nah, jadi ketika dia memenangkan tulisan dari Playboy, itu kan jadi kayak mengafirmasi. Jadi kayak dia yang tertohok, ya maksudnya terkena ucapan sendiri bahwa dia pernah bilang bahwa itu bukan karya jurnalistik, tapi ternyata dia meloloskan salah satu tulisan dari Playboy dan setuju bahwa itu karya terbaik.
Walaupun itu. waktu itu nggak dibilang itu dari media mana kan, si panitianya cuman Hanya sebut artikel. ya dari cuma sebuah- ngasih artikel judul tanpa penulis. Mhm. Saya ingat waktu itu orang PR ada bilang, ini Mas Effendi nanya ke kita mulu nih, ini dari mana? Rolling Stone ya. Dia Dia penasaran. ke Rolling Stone. Ya. Terus si orang-orang PR ada deh mas. Dia tuh baru tahu itu dari Playboy pas di oke. podium. Diberikan penghargaan Iya. itu. Oke. Pemenangnya adalah itu Hmm. tulisan dari Playboy, dan dua tulisan gua yang masuk Itu kategori final. sosial budaya kan? Iya, feature dan budaya. Mhm. Apa ya, feature seni dan budaya. Oke. Dari 3 finalis, 2 tulisan gua, yang satu tulisan orang, yang satu aksara sekarang, yang satu menunggu matinya majalah musik. Nah, dua-duanya gua masuk final. Jadi tiga finalis di kategori itu duanya tulisan gua dan dua-duanya dari Playboy. Itu kan jadi kayak yang ya gua jadi bisa berbangga atas nama organisasi juga bahwa hey, Ini Playboy adalah itu produk karya jurnalistik. Betul. Ngomong Effendi Ghazali, dia yang ngasih nama gua begini juga tuh. Oh gitu. Waktu acara dulu kan dia rame banget di Metro TV ya. Iya, Waktu Republik Republik Mimpi ya. Iya, apa sih? Nah, waktu itu terus gue bikin buku kan. Gue nggak sengaja mau bikin akun Instagram, Twitter waktu itu. Iya. Instagram belum ada. Gue pakai apa gitu sih. Lu pakai begini aja, lu kan bikin sesuatu yang nggak begini nggak begitu ya begini aja. Iya. Balik ke majalah musik deh. Lo musik lalu ke Rolling Stone ya. Hmm. Rolling Stone juga terus kemudian selesai. Tapi lo beralih ke menjadi komika. Iya. Ada tahapan yang orang pengen tahu kok bisa ya loncat gitu. Padahal kalau kita ngomong menulis kan umurnya lebih panjang. Komika lo sekali ngomong nggak bisa lo ulang lagi. Besok Iya. udah dibilang basi lah. Kalau menulis kan orang bisa lebih abadi. Gimana? Ya memang itu bukan sesuatu yang gue rencanakan kan. Jadi komika tuh bukan kalau kayak Ernest Prakasa itu memang dia merencanakan. Ernest tuh tahu dia ketika Kompas TV bikin kompetisi stand up, dia tahu, dia merencanakan bahwa dia Gua masuk pengen situ. belajar stand up, dia mengorbankan pekerjaan kantorannya. Dia jadi waktu itu Dia di dulu orang label ya. label, Iya, oke. DRM. Dia sadar diri, dia pengen menempuh karir di bidang stand up Entertainment. comedy. Mhm. Dia meninggalkan kantorannya demi menempuh karir itu. Dia belajar, dia sungguh-sungguh Dan mengikuti sukses. kompetisi stand up di Kompas dan akhirnya sukses. Itu dia rencanakan. Kalau gua enggak, gua tuh tidak merencanakan untuk menjadi stand up komedian. Mhm. Gua itu cuma karena gua pernah punya video di YouTube tahun 2010. Metro TV mau bikin program stand up, terus mereka tahu gua bisa stand up, akhirnya gua diajakin program stand up komedi. Ya akhirnya gue ikut aja. Jadi itu bukan sesuatu yang gue rencanakan. By accident gitu aja ya. Iya, ya ibaratnya ya rezekinya aja harus ke sana. Dan plus gue waktu itu kan dipecat dari Rolling Stone. Oke. Jadi gue pun tidak berencana berhenti dari profesi jurnalis. Tapi karena ya Terbuka ruang itu. iya, lo masuk. terbuka dan kayaknya plus mah gue dipecat, terus ya udahlah. Karena udah nggak ngantor lagi, ikutin aja bidang ini di depan layar. Dan itu sampai sekarang lo jadikan pijakan untuk Iya. kerja-kerja profesional juga ya. Ya walaupun sebetulnya kalau dibilang terlalu lonjakannya terlalu berbeda, Nggak juga. itu enggak juga karena yang gua lakukan sekarang ini sudah gua lakukan di kampus. Ngapain lo di kampus? Lo Kan stand up juga? Bukan. Jadi dulu tuh gua tuh dulu kan komentator bola. Oke. Mengawali karirnya sebagai mengawali Kayak calon tong gitu berarti. mengawali public speaking gua. Lalu jadi komentator. Iya, komentator bola di kampus. Oke. Terus tiba-tiba gua jadi MC, jadi koordinator supporter ketika pertandingan bola basket. Terus tiba-tiba jadi MC di band. Jadi bercanda di depan umum sendirian. Itu udah natural. Itu udah jadi yang hal sehari-hari yang gua kerjakan ketika di kampus. Memang belum disebut stand up dulu. Cuma orang taunya si Soleh lucu kalau ngomong di depan sendirian. Jadi secara pribadi sih nggak terlalu kaget karena ya ini gua udah melakukan ini dari dulu. Tapi dulu nggak ada duitnya. Ya di antara maksudnya jadi jurnalis pun kan gua sudah melakukan di kampus, belajar bikin majalah. Jadi orang yang ngelucu di depan umum pun udah. Dengan jadi ya, MC. ya mungkin ketika akhirnya gua jadi stand up comedian, ya udahlah mungkin sekarang ini aja jalannya. Gua sih nggak terlalu mikirin ke depan, makanya karena gua tuh nggak pernah berpikiran ke depan. Yang ada di depan mata itu yang gua kerjakan. Ketika gua dipecat dari Rolling Stone terus jadi stand up comedian, ya udahlah jalanin ini aja lah. Ngomong lo dipecat kenapa?
Kan waktu itu Rolling Stone, waktu manajemen sempat ada mempertanyakan mempertanyakan dedikasi anak-anak. Oke. Redaksi editorial. Tim editorial. Ya. Itu masih di Kemang itu. Iya, Ampera. jadi manajemen tuh mempertanyakan apakah benar nih anak-anak ini berdedikasi sama Rolling Stone, sama wartawan. Jangan pada side job kasarnya. Nanti ada konflik kepentingan kalau side job, jadi juri, jadi manajer band, ngeband itu. Sempat ada gitulah, manajemen mempertanyakan. Jangan gitu dong. Nanti waktu buat kita kapan? Padahal gua tahu anak-anak itu meskipun ada side job, kan kami ini orang-orang yang cinta sama musik. Ya. Kami ini wartawan musik yang beneran memang cinta sama musik. Kami bangga pada pekerjaan kami. Meskipun ada kegiatan lain di luar, tetap aja hatinya buat Rolling Stone, dan yang namanya menulis buat Rolling Stone tuh tetap jadi prioritas. Cuma kan manajemen mah nggak paham. Iya, yang menganggapnya kayak babu. Kalau udah digaji di satu rumah, lu jangan bersihin rumah lain gitu. Padahal lo kan punya niat untuk bersihin yang lain juga kan? Iya, lo orang baik berarti. Iya. Nah kan ini maksudnya tuh kayak gini loh. Kalau dari sisi editor, pemred gua Adip itu nggak masalah. Gua aktif di luar. Maksudnya dia seneng kalau masih dikasih ruang ya? Iya, seneng kalau wartawannya pada eksis di luar, karena kan meningkatkan kredibilitas majalah. Oh, juga lobbynya bagus kan? Iya. Jaringan. Kalau wartawannya jadi tokoh di luar aktif kan bagus ke citra majalah. Tapi manajemen kan nggak mikir gitu. Kalau wartawannya eksis di luar, berarti waktu dia habis buat di luar juga kan. Pola pikirnya seperti itu. Bedanya manajemen dengan kreatif seperti itu. Manajemen lihat kalau ini wartawan aktif di luar, berarti ini menyita waktu sehingga waktu buat kantor berkurang. Tapi kalau si pemret kan melihat bagus nih kalau aktif di luar. Ada engage dengan lingkungannya, dengan jaringan. Akhirnya sampailah kepada momen di mana kami menandatangani. Tahun berapa tuh? 2011-an lah. 2011. Nanda tangan surat pernyataan tidak akan bekerja di dua perusahaan yang berbeda dalam waktu yang sama. Terus nggak tahu gimana ceritanya, gue ketahuan siaran. Oh, di Indika. Lo Indika kan memang lo siaran. Iya, tapi nah ini yang lucunya kan, ada teman gue yang siaran. Siarannya dia seminggu 2 kali. Terus gue tanya, kok dia boleh siaran seminggu 2 kali? Karena dia cuma seminggu 2 kali. Lo tiap hari? Karena lu tiap hari. Terus ada namanya juga. Terus gue bilang, gue kan tidak bekerja, gue bukan karyawan di sana, gue hanya kontrak. Lagian juga gue waktu itu siaran dari jam 7 sampai 9. Iya. Setengah 10 gue udah di kantor, lebih dulu dari orang-orang. Secara administrasi gue tidak pernah ada masalah. Malah lebih hadir lebih dulu, pulang lebih lama malah. Iya, terus kerjaan juga si Adip pemret kita nggak pernah ada masalah. Gue selalu tepat waktu deadline. Tapi karena dianggap ini kerja di 2 perusahaan yang berbeda, jadi gue nggak boleh, dan gue telah melanggar kontrak. Akhirnya dipecat. Ya udah lumayan dapat pesangon 6 kali. Kayak nyesel tuh perusahaan. Enggak juga sih kayaknya. Tapi sebenarnya manajemen tidak pernah menyesal memecat karyawan. Tidak ada manajemen yang menyesal memecat. Mungkin dia menyesal, cuman nggak mengakui bahwa dia menyesal. Kalau dia mengaku menyesal, maka dia akan nggak punya muka di depan pemilik perusahaan. Nggak ada. Gua yakin yang namanya manajemen dimanapun tidak akan merasa menyesal memecat orang, bahkan itu orang terbaiknya sekalipun. Tapi setelah itu Rolling Stone tutup ya? Ya kan, itu kan gue dipecat 2012, 13 Januari 2012, hari terakhir gue di Rolling Stone. Itu kan bubar 2017 kan kalau nggak salah. Ya ada rentang waktu 5 tahunan ya. Iya. Tapi sekarang emang bisnis di media emang challenging banget sih. Iya. Lo sendiri kayaknya punya kemampuan melihat jauh deh. Lo sebelum jurnalisme atau bisnis media agak gonjang-ganjing, lo pindah ke profesi yang lain, dan profesi ini sekarang cukup oke ya. Paling nggak gue ngeliat ada perkembangan juga ya, lo main di film, bikin film. Ya itu gara-gara stand up, semua gara-gara stand up. Jalur gue terbuka semua gara-gara stand up. Kalau lo bikin garis gitu ya, menulis, jadi wartawan, lalu stand up, dan sekarang profesi lo, apa yang menyatukan itu ya? Entertainment. Oke. Benang merahnya tuh entertainment. Menghibur. Dari zaman gue wartawan itu kan masih di dunia hiburan. Ketika gue jadi stand up comedian pun kan hiburan. Ketika gue main film hiburan, ngedirect hiburan, benang merahnya hiburan. Cuma bedanya ketika gue jadi wartawan itu gue di belakang. Nah sekarang gue di depan. Tapi tetap benang merahnya hiburan, karena gue dari zaman di kampus emang udah tahu gue pengen kerja di bidang hiburan. Apa dasar pemilihan lo itu? Karena apa hiburan nggak pernah akan kurang? Karena begini, hiburan itu cenderung lebih sedikit kemungkinan menyakiti orang.
lebih Oke. sedikit kemungkinan apa kejahatannya ya. Nih misal gini nih. Minus malum lah ya, artinya kejahatan Ya, paling sedikit. ya, misal gini, kalau dari sisi wartawan aja nih, misal nih, gua menjadi wartawan musik. Oke. Ketika gua menulis sesuatu berita tentang musik, ada yang salah misalnya. Gue yakin tidak akan merugikan terlalu banyak orang. Beda kalau misalnya soal Politik, cipta kerja gitu ya. Iya, misal gue nulis politik, berita Oke. politik. Aha. Ternyata gue menulis berita yang baik tentang politikus ini, padahal dia ternyata salah. Busuk gitu. Padahal ternyata di kemudian hari kita ketahui dia korupsi. Di Iya, awal kita membela dia, Mhm. kan itu merugikan. Tapi kalau gue bilang misalnya gue wartawan musik, gue mengangkat berita bahwa wah si ini bagus nih bandnya bakal laku. Tapi suatu saat jelek. Suatu saat jelek atau tidak laku, kan nggak rugi. Cuma bilang, ternyata salah ya prediksi kita, ini band nggak jadi gede, atau ternyata karyanya cuma bagus satu album aja, kan tidak ada yang Dampak merugikan publik yang siapa-siapa. dirugikan. Oke. Ketika gua komentarin album, misalnya nih, gua menilai album ini jelek, tapi ternyata orang-orang bilang bagus, kan itu hanya opini. Gua tidak merugikan, kasarnya ya, Oke. tidak akan membuat orang itu jadi misalnya masuk penjara atau Gara-gara apa. tulisan lo gitu ya. Iya, hiburan itu sedikit kemungkinan ininya apa Merugikan kemungkinan orang. merugikan orangnya. Tapi lo pernah nggak merasa di satu masa lo bikin tulisan ada yang merugikan dan bagaimana lo deal dengan itu? Nggak ada Nggak sih. ada, Gue berarti tidak pernah jalan-jalan ya? terlalu memperdulikan. Yang udah terjadi udah, maksudnya tulisan gue udah keluar, ada orang yang nggak sepakat, ya biarin aja, itu kan hanya opini. Jadi nggak usah terlalu ini, maksudnya orang aja, agama aja kadang-kadang masih bisa diperdebatkan, apalagi cuma musik. Nggak usah dipikirin. Ya, Gue tuh tidak terlalu memikirkan hal yang gitu-gitu. Tulisan udah keluar, prinsip gue gini, selama gue tidak salah menulis fakta dan data, gue Udah nggak fine. usah merasa menyesal. Oke. Kalau ternyata ada orang yang keberatan misalnya dengan, kok lu bilang album ini jelek, lu nggak ngerti musik gue ya? Ya udah biarin, gue nggak ngerti, biarin aja udah. Ya udah memang gue nggak ngerti, nggak usah. Tapi lo ada basis data sama faktanya untuk Iya, mengatakan itu. selama gue tidak salah kutip, Mm-mm. selama gue tidak salah nulis fakta dan data, gue tidak pernah merasa, aduh gila tulisan gue. Dan ngalir gitu aja. Iya, biarin aja lah. Oke. Kalau dalam posisi sebagai jurnalis, apa poin atau yang paling menurut lo membanggakan sebelum kemudian lo masuk ke profesi? Yang paling membanggakan itu adalah ketika ada orang bilang, gue suka lu baca tulisan lu. Oke. Itu ya pasti itu ya. Jadi apa ya? Mungkin kayak beda rasanya ketika ada orang bilang, lu lucu ya gitu. Lu materi lu gini bagus. Nggak tahu kenapa buat gua lebih kayak lebih ngerasa Kena gitu iya ya. ke hati kalau gua suka lu baca tulisan lu yang ini lu. Mhm. Menurut gua lu bagus tulisannya gitu. Jadi gua suka baca tulisan lu yang tentang ini gini. Lebih ini aja. Masih punya keinginan nulis nggak? Le? Masih, cuma kok terlalu malas. Tapi gue nggak mau undang ke kompas.com, tapi kompas.com tutup lagi gara-gara gabung. Kan dulu juga lu pernah nyuruh gua nulis Iya, kan? kolom. Lo. Iya, Tapi cuma- itu tulisan lo itu pertama dan nendang lo itu, menjelaskan banget. Lo masih ingat tulisan lo? Iya, kan? soal wartawan Iya, kan. wartawan bodrek dan sebagainya Iya. itu. Dan itu menjadi poin di mana orang oke, ada posisi kayak gitu. Iya, gue seneng nulis, cuma kadang-kadang Malas. Iya, gue tuh nulis harus dipaksa dulu. Mhm. Karena Persis, mungkin biasa jadi wartawan ditunggu deadline, jadi harus nunggu deadline iya dulu baru- harus ayo tulisannya mana. Jadi ada yang nyuruh. Kalau keinginan sendiri agak susah, makanya Oke. blog gue udah Enggak. lama terbengkalai. Lo nggak blog juga? Ada, gue soleh.com, tapi Kapan? terakhir diupdate itu 2 tahun lalu. Wow. Karena mungkin dari dulu biasa dari zaman kampus Mm-mm. nulis itu karena ada Ada tekanan, ya. ada deadline. Begitu nggak ada yang ngasih Begitu tekanan nggak ada yang semua, ngasih tekanan, gue terlalu Lost. iya, males dah. akhirnya jalani yang lo suka aja. Iya, Hmm. gue tuh pemalas kayaknya. Tidak inspirasional, salah lo kalau ngundang gue di edisi perdana. Tapi nggak banyak loh orang malas ngaku. Ya gue pemalas yang sadar diri lah. Soal ini deh lah. Poin kedua adalah soal lo bagaimana deal dengan kontradiksi dalam hidup lo. Iya. Lo dididik dalam keluarga yang soleh, Religius. namanya lo aja solihun, kurang soleh apa gitu ya. Iya. Lo diidam-idamkan masuk ke santren, tapi begitu profesional kerja lo kerja di Playboy, buset dah. Nah itu waktu gua pindah dari Trax. Trax ke Playboy, gua kan bilang ke orang tua dulu, Mhm. udah nggak kerja di Trax, kenapa? Enggak, kita nggak suka sama manajemennya, terus nggak ngerti manajemennya, nggak ngerti gimana, intinya nggak ngerti gimana ngelola majalah, ya majalah musik lah. Terus kemana sekarang? Ini mau bikin majalah baru,
namanya Playboy, waktu itu belum terbit. Bokap gua kan nanya gini, tapi itu bukannya majalah telanjang? Enggak kok, kalau di Indonesia enggak telanjang. Oke. Sama aja kayak majalah lain gitu, masih pakai bikini. Terus bokap gua, oh ya udah gitu. Terus gua kan yang penting mah gua orang tua tahu bahwa Iya, gua iya. kerja di Playboy dan mereka mengizinkan. Walaupun nyokap gua termasuk yang ikut demo itu. Waktu Nyokap yang gua bilang, Oke. ini dia laporan waktu demo-demo menentang Playboy, dia ikut. Terus nyokap gue cerita, yang lain nggak tahu aja nih atau anak dia tuh kerja di Playboy. Nyokap ngasih tahu setelahnya. Nggak, pas abis demo. Abis dia ngasih tahu loh. Iya, dia cerita, Iya. demo gitu. Dia ketawa-ketawa aja, teman-temannya nggak tahu nih anaknya kerja di Playboy itu. Terus lu ngobrol sama nyokap gimana setelah itu? Biasa aja, gue bilang, gue kerja di Playboy gini-gini, tapi ya gue tuh kayak ya emang dia, nyokap gue kan PKS. Ya kan memang bertentangan lah ya maksudnya. Dia tuh dari PKS belum gede Sampai sekarang. iya, nyokap gua PKS. Makanya kan yang paling banyak demo kan waktu itu PKS kan. Betul, Yang paling iya. paling banyak demo tentang Playboy. Nah, nyokap gua ikut karena kan sebagai pengajian PKS. Itu Terus dia bagian cerita, dari ini mama habis demo Playboy ya. Dia ketawa-ketawa aja bilang ke gue. Gue bilang, "Ah, udah biarin aja deh. Ya demo aja." persis kayak kalau gue lihat kayak kasusnya ini, lu tahu Marjuki Muhammad kan? Iya, Juki. Iya kan, si DJ. Juki kan mirip juga tuh, keluarganya dari banyak partai dan lain, sementara dia aktivitasnya bertentangan banget Iya. nih, mirip-mirip sebenarnya. Iya, tapi ya gue sih prinsipnya kan yang penting restu orang tua. Ya, itu bahwa didapat. anaknya sekarang kerja di Playboy, nggak apa-apalah, yang penting mereka ikhlas gitu. Ya udah kan, gue mah yang penting itu aja, pendapat orang terdekat dulu, pendapat keluarga dulu. Masalah pendapat orang lain kan itu gimana nanti. Dan gimana lo mendapati hal yang tadinya dikhawatirkan orang di Playboy itu terjadi nggak? Nggak ada. Yang dikhawatirkan orang bahwa telanjang-telanjang. Ya, ya. Oh kan, kita udah tahu dari awal. Jadi sebelum Perencanaannya. majalah itu terbit kan, makanya yang bikin gue sebel tuh karena orang-orang kan asumsi. Antara Nggak dicek asumsi ya. atau mungkin juga penggiringan opini ya, bahwa ini lama-lama bakal menampilkan foto cewek telanjang nih. Ini sekarang aja nggak telanjang, nanti lama-lama telanjang. Kan gue dalam hati ketawa. Zaman waktu majalah itu belum masuk pun, waktu Mas Erwin Arnada ke sana, Hugh Hefner bilang, kita pengen jadiin Playboy ini proyek percontohan. Yang Kita berbeda. pengen kasih lihat ke dunia bahwa hey, Playboy bisa eksis tanpa foto telanjang. Jadi dari awal memang Amerikanya juga udah bilang, udah ini mah nggak usah telanjang. Tapi karena asumsi, lalu Iya. orang beropini dan menggiring informasi dari Iya, maksudnya kan orang-orang pada, ya nggak mungkin lah, maksudnya seradikal apapun, ya nggak mungkin ada majalah telanjang di Iya, Indonesia. Kita tahu diri ya, maksudnya kita ngukur aja. Oh, yang paling aman nih ya kayak majalah-majalah pria dewasa lain kan, Iya. ya tahu diri. Cuma kan entah itu orang benar-benar asumsi polos atau memang ya sengaja menggiring opini supaya orang ini. Terus kan waktu Playboy baru muncul juga kan undang-undang ada yang lagi baru disahkan kan. Ya, betul. Jadi, yang pornografi itu pornografi. iya, RUU pornografi itu kan. Jadi gua ngelihatnya ya memang ya ada yang memanfaatkan momen Playboy terbit dengan untuk mainkan di iya, undang-undang supaya itu. nanti orang menganggap oh ini loh, ini undang-undang ini penting. Lihat nih ini. Yang Produknya. diserang kan Playboy, Ya, Playboy, sedangkan majalah lain nggak pernah diserang. Cuma dulu kan si Mas Erwin Arnada pengen Playboy bilang kita nggak usah membela diri dengan cara ini majalah lain juga sama. Dia nggak mau. Jadi nggak mau menunjukkan lain untuk iya, membela dirinya. dia itu angle-nya seperti itu katanya. Kita jangan nggak usah ngomongin majalah lain ketika kita diserang, udah aja kita bilang diri kita aja. Enggak, kita padahal kan kalau kata gua ya ini di tempat lain juga sama kan. Malah lebih parah lagi kalau gue lihat ya. Iya, kan Ada gua masa beberapa gitu, merek. tapi karena kebijakan Mas Pemret, Erwin begitu, ya udah kita nggak nggak usah pakai ya. bawa-bawa yang lain lah. Maksudnya nggak usah kita membela diri dengan cara nyerang orang. Kalau gua kan pribadi sebenarnya pengennya bilang, ngapain sih, apa yang diributin? Kita nggak beda dengan yang lain juga kok. Iya, maksudnya kalau Playboy diserang, kenapa yang lain enggak? Gitu. Tapi heboh itu dimanfaatkan dalam politik loh. Iya. Cover pertamanya si Andara Early. Tau nggak, Andara Early itu jadi MC untuk kampanyenya SBY. Oh. Di tengah situasi yang gue waktu itu kan di istana dan ngelihat itu, politisi itu sangat cerdas untuk ngelihat bahwa momentum Andara Early yang dipercakapkan Iya. banyak orang, dia dibawa kemana-mana kan. Tiap orang mau datang kampanye kan, oh si Gara-gara ini. ya. Itu bayangan gue dan Iya. waktu itu
Demokrat yang pakai itu, dan dia sepanjang musim itu hampir satu semester itu dia kampanye dari kota ke kota, dan gue ikut terus. Anda Early sama waktu itu cowoknya ganti-ganti sama Jody sama itu Erwin. Iya, Edwin. Edwin sama Jody, dan itu untuk vote gather atau menjadi pengumpul massa itu sukses banget sih. Ya kalau gua baru tahu loh. Dan eranya itu kan Oh, iya, gua baru tahu loh itu. 2006 Iya, rame kan, 2006. terus masuk ke 2009 kampanye itu, dan gue ngerasa ini jago juga nih pakai si Andara Early untuk ke seluruh Indonesia, tadinya jadi percakapan orang kan. Iya, penasaran juga. ya gua hanya bisa senang lah karena Andara Early jadinya dapat job kan. Dan panjang gitu. Iya. Gue koleksi tuh majalahnya, tahu masih ada di meja gue kayak. Langka itu majalah. Iya langka ya. Mudah-mudahan masih ada tuh. Yang kedua soal kontradiksi di hidup lo. Lo kan anak motor, Iya. tapi lo punya anak, punya istri juga bekerja gitu ya. Gimana lo deal dengan itu? Misalnya gini, gue aja sepedaan tuh PR juga, mau meskipun ngeluarin sepeda nggak bunyi, tapi lo kalau pergi 2 jam kan PR juga ditanya. Lo gimana?